Shalom sahabat GPIB, kembali kita akan mengikuti Night Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Jane Barus Frans, Ketua Majelis Jemaat GPIB Yope Belawan. Sedikit informasi, GPIB Yope Belawan memiliki kurang lebih 160 kepala keluarga, terbagi dalam 3 sektor dan memiliki 3 gedung gereja atau tempat ibadah. Gereja Yope Belawan sebagai gereja induk dan 2 lainnya adalah gereja Oikumene dan gereja Kapel Titipapan. Program Yope untuk ke depan, kita melihat bahwa sebagai gereja induk GPIB Yope Belawan, jika hujan lebat atau rob akan mengalami banjir dan tempat atau gereja tidak dapat digunakan untuk beribadah. Mari kita ikut menopang di dalam rencana untuk merenovasi dan membenahi tempat ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam Night Call. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Hakim-Hakim pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya akan membacakan untuk ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri, dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, Deborah menjadi pemimpin atas Israel bukan karena keraguan Barak kepada Tuhan, tetapi karena Deborah adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu hakim dan juga nabi yang berperan untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada Barak maupun kepada bangsa Israel. Deborah dipilih Tuhan untuk menemani Barak melawan Raja Kanaan yang telah menindas bangsa Israel. Dan mereka berdua, baik Deborah maupun Barak, mereka maju untuk berperang dan mereka mendapatkan kemenangan. Memang kita sadari di zaman masyarakat Israel kuno, perempuan dianggap sebagai warga kelas nomor 2 yang lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Meskipun demikian, Deborah tidak rendah diri, sebab di dalam ketaatannya kepada Tuhan, ia tetap terus menjalani tugas kepemimpinan di dalam memenuhi visi ilahi. Deborah bekerja sama dengan Barak. Hal ini ia memahami
bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Tuhan. Ia bertanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan dengan penuh keberanian. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus ia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, setiap kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kepemimpinan. Peran setiap kita di tengah keluarga, bahkan juga tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita di tengah-tengah persekutuan, atau juga dalam lingkungan di mana kita bekerja. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan untuk melakukan seluruh tanggung jawab kita dengan kerendahan hati. Sama seperti Deborah dan Barak. Tuhan memilih dan mengutus. Tuhan juga pasti akan menyertai setiap kita. Dan di dalam keberhasilan, tentunya jangan membuat kita lupa diri. Kita tetap melihat bahwa itu semua karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita kekurangan atau mengalami kegagalan, mari kita melihat itulah kesempatan bagi kita untuk membenahi diri, bahkan semakin termotivasi untuk dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tuhan Yesus akan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan kami akan memasuki istirahat di malam ini. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat dibangunkan dengan tubuh dan semangat yang baru. Firman Tuhan telah kami dengar. Pakailah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, khususnya di tengah-tengah kehidupan sebagai gereja dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang pada masa-masa ini kami diperhadapkan dengan pemilihan diaken dan penatua untuk periode 2022-2027. Berkati Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Engkau yang turut bekerja untuk memilih dan menentukan setiap mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk ada di tengah-tengah pelayanan dalam ketulusan. Berkati panitia pemilihan sehingga mereka juga dapat bekerja dengan baik. Tuhan mampukan untuk senantiasa dapat melakukan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan. Kami juga mendoakan untuk rencana konven pendeta dan persidangan sinode tahunan di tahun 2023. Berkati ya Tuhan, Mupel Sumut Aceh menjadi tuan rumah, dan biarlah pelaksanaan konven juga persidangan sinode yang dalam rencana akan dilakukan baik secara daring maupun luring. Berkati panitia dengan segala apa yang dipersiapkan, bahkan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami juga berdoa untuk majelis sinode
Di dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, Tuhan memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk dapat melakukan segala tugas yang telah dipercayakan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan jaga lindungi kami, bangunkan dengan tubuh semangat yang baru, sehingga kami kembali dapat menjalankan akan tugas, aktivitas, bahkan pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.